Seperti yang kita ketahui, jika ingin memiliki kendaraan bis di Indonesia harus membeli sasisnya terlebih dahulu baru membuatkan bodinya di karoseri. Nah, sekarang kami ingin membahas kira-kira ada tipe sasis bis apa saja yang beredar di pasar bis Indonesia. Karena pilihannya tidak hanya sekedar sasis mesin depan atau mesin belakang saja. Dan bagi orang awam masih ada juga yang bertanya-tanya kenapa sasis ada yang pendek. Serta kenapa sasis pendek saat dipasangkan bodi menjadi lebih panjang. Jadi sekarang mari kita mengenal ragam tipe sasis bis yang ada di negara kita ya. Dan untuk informasi lengkapnya simak video ini sampai akhir. Bis yang kita naiki di Indonesia tidak seperti mobil konvensional yang hanya sekedar bodi yang dapat berjalan saja. Bis di Indonesia masih menggunakan sasis untuk menopang bodi bongsornya dan sasis ini berasal dari pabrikan kendaraan komersial seperti halnya Hino, Mercedes-Benz, Scania, serta Volvo dan lain sebagainya. Sasis bis yang ditawarkan tentu sudah satu paket dengan mesin, transmisi, gardan, roda, kemudi serta komponen elektronik lainnya untuk memastikan bis tersebut melaju di jalan. Kalau secara dimensi, sasis bis pilihannya ada 3 yakni mikrobus sekelas Elf maupun Canter, lalu medium bis layaknya Hino GB 150 atau Mercy OF 917. Serta terakhir ada sasis bis besar yang saat ini diisi oleh produk dari Hino, Mercy, Scania dan juga Volvo. Kalau secara posisi dari dapur pacunya, sasis bis dibedakan menjadi 2 model yakni sasis mesin belakang seperti yang digunakan oleh kebanyakan bis-bis malam. Serta ada juga sasis bermesin depan layaknya Mercy OF 1623 dan juga Hino AK240. Selain itu, rata-rata sasis untuk bis medium maupun mikrobus juga posisi mesinnya berada di depan seperti ini. Namun kalau dibedakan berdasarkan tipe dari konstruksi sasisnya, masih dibedakan lagi menjadi 2 model yakni sasis ladder frame dan yang kedua ada model sasis space frame alias modular. Sekarang kita bahas lebih detail mengenai 2 tipe sasis ini ya. Pertama-tama mari kita bahas sasis model ladder frame terlebih dahulu. Model ini merupakan sasis bis yang paling konvensional alias umum dan sudah ada sejak dahulu. Dari nama tipe sasisnya saja kita sudah tahu seperti apa bentuknya. Karena ladder frame jika diartikan ke bahasa Indonesia maka memiliki arti sasis tangga karena bentuk dari sasisnya yang menyerupai tangga kalau dilihat dari atas. Sasis ini terdiri dari 2 batang baja panjang longitudinal dan di tengahnya diperkuat dengan baja lateral. Konstruksi ini menjamin kekuatan dan rigiditas yang baik sehingga cocok diaplikasikan dengan beban yang berat. Karena tipe sasis ini konvensional, jadi semua sasis bis jadul masih menggunakan tipe ini. Saat ini pimpinan pasar sasis tipe ini di Indonesia adalah Hino dengan produknya Hino AK240 dan juga Hino RK280. Sedangkan dari pabrikan Mercedes-Benz ada sasis Mercy OF 1623 dan juga OH 1626S yang belum lama ini diperkenalkan. Selain sasis bis besar, sasis untuk bis medium maupun mikrobus pun semua menggunakan tipe sasis ladder frame seperti ini dari dulu hingga sekarang. Kelebihan dari sasis tipe ladder frame ini ada di harganya yang lebih terjangkau. Lalu dapat dengan mudah mengganti bodi yang menempel di sasis karena tinggal copot dan pasang saja. Serta pengiriman sasis ini ke karoseri juga sangat mudah karena bisa dikendarai secara langsung. Intinya sasis tipe ini memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.
Namun kekurangan dari sasis ini adalah panjangnya yang sudah paten dan bagasi bawahnya yang tidak bisa tembus sehingga kapasitasnya tidak terlalu luas. Lalu kedua, ada tipe sasis yang banyak digunakan untuk bis premium saat ini, yakni sasis model space frame atau modular. Modular artinya sasis yang terdiri dari beberapa modul atau part, dan sasis inilah yang dimensinya pendek jika belum dipasangkan bodi. Sasis yang baru dibeli dari pihak ATPM masih berbentuk pendek seperti ini. Jadi ketika dikirimkan ke karoseri, prosesnya harus digendong oleh truk trailer, bukannya dikendarai secara langsung. Baru ketika di karoseri, sasis ini akan dipotong dan dipanjangkan, kemudian disambung dengan besi tambahan yang pastinya harus sesuai dengan rekomendasi pihak ATPM-nya. Dan saat ini pabrikan yang menjual sasis tipe space frame di Indonesia adalah Mercedes-Benz dengan OH 1626L dan juga O500 RSD 2445. Lalu Scania dengan seluruh produk K-serisnya. Ada pula Hino dengan sasis RM280, serta Volvo dengan B11R dan B8R-nya. Sasis tipe ini pun tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pertama, sasis ini lebih fleksibel untuk dikembangkan panjangnya sesuai kebutuhan dan regulasi. Lalu karena tidak ada besi sasis yang melintang dari roda depan hingga roda belakang, membuat bagasi bisnya menjadi tembus dan lebih luas. Meski begitu, kekurangannya juga terbilang lumayan banyak untuk pihak PO yang menggunakan sasis tipe ini. Pertama adalah biaya tambahan yang lumayan banyak, karena sasis jenis ini tidak bisa dikendarai dari ATPM ke karoseri dan harus diangkut menggunakan trailer. Pastinya ada biaya tambahan untuk menyewa trailer yang kabarnya tarifnya sekitar 10 juta lebih. Lalu saat memotong bagian tengah dan memanjangkan sasis dengan besi tambahan, biayanya sekitar 25 juta rupiah. Namun terkecuali dengan sasis dari Hino yang sudah dipanjangkan langsung dari pabrikannya ya, dan tetap bisa dikendarai langsung pula. Lalu bis yang menggunakan sasis modular akan kerepotan saat akan ganti bodi, karena modulnya menjadi satu kesatuan yang utuh dengan rangka bodinya. Tapi kekurangan besarnya ini hanya terjadi di awal dan akhir operasionalnya saja. Pastinya kerugian akan tertutupi dengan adanya fasilitas bagasi yang ekstra, dan operator bis akan mendapatkan keuntungan lebih dari jasa pengiriman barang. Selain kedua tipe sasis tadi, ada juga bis dengan tipe monokok atau tanpa sasis. Jadi rangka bodinya lah yang berperan sebagai sasisnya, alhasil part-part seperti mesin, transmisi, suspensi, gardan depan dan belakang akan dipasang langsung ke konstruksi bodinya. Kelebihan bis tipe ini adalah rigiditas yang sangat baik karena tidak menggunakan sasis. Dan Indonesia sendiri setahu kami baru Adiputro yang membuat bis tipe ini untuk penggunaan apron bandara dan juga bodi legendaris mereka, yakni Neoplan. Jika ada lagi bis tipe monokok di Indonesia, kasih informasinya di kolom komentar ya. Lalu jika seandainya kalian buka perusahaan otobis, kira-kira armada kalian ingin menggunakan sasis tipe apa ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.